Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Azizah, dan teman saya Adif Azhara serta Darul Falah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian manajemen sarana dan prasarana serta manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya adalah mengelola, mengurusi, mengatur, serta dapat diartikan juga sebagai kiat dan prestasi. Sedangkan sarana dan prasarana adalah komponen dalam proses pembelajaran yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Atau alat sarana itu adalah alat yang bersifat langsung dan prasarana alat yang bersifat tidak langsung. Sedangkan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah merupakan proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang pendidikan yang dimiliki oleh sekolah secara efektif dan efisien. Efektif adalah tepat atau jelas, sedangkan efisien adalah tepat waktu, tepat biaya dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan yang ditetapkan. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting, karena dengan pengelolaan yang baik maka akan menentukan kualitas pendidikan yang baik pula, atau dapat membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran yang sedang diajarkan. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Apa sih bedanya sarana dan prasarana, teman-teman? Sarana dan prasarana itu beda, tentu sangat beda. Bedanya dalam hal apa? Jadi sarana itu alat yang bersifat langsung dalam penunjang proses pembelajaran. Contohnya adalah buku, perpustakaan, ruangan kelas, laboratorium, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan prasarana itu adalah alat yang bersifat tidak langsung seperti lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya. Tentu beda kan? Yang selanjutnya adalah tujuan dari manajemen sarana dan prasarana. Kira-kira apa sih teman-teman tujuan dari manajemen sarana dan prasarana? Ya, di sini saya akan mengupas satu persatu. Yang pertama adalah mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana melalui perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama. Jadi dengan memanajemen sarana dan prasarana itu dengan baik, maka akan memudahkan dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang selanjutnya adalah untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu secara tepat dan efisien. Jadi agar tujuan untuk di-manage itu sendiri adalah agar tepat pemakaiannya, agar tepat sesuai dengan kebutuhan dari sekolah tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan dipakai. Jadi dengan di-manage, maka itu adalah salah satu upaya kita untuk memelihara sarana prasarana pendidikan itu, sehingga ketika sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan akan secara mudah untuk didapatkan, atau sarana tersebut sudah siap untuk dipakai. Yang selanjutnya adalah agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk tujuan pendidikan. Jadi sarana dan prasarana manajemen sarana dan prasarana tersebut adalah menentukan tercipta atau tidaknya tujuan pendidikan tersebut. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Ya, yang pertama adalah prinsip pencapaian tujuan. Jadi, yaitu sarana dan prasarana di sekolah harus selalu siap dalam keadaan siap pakai apabila akan digunakan oleh personil. Jadi, untuk mencapai tujuan pendidikan, maka sarana dan prasarana tersebut harus selalu siap pakai ketika dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat didapatkan sarana dan prasarana yang baik dan murah. Pemakaiannya pun harus dihindari dari pemborosan. Maka dalam penggunaan sarana dan prasarana tersebut harus dikontrol, harus di-manage, sehingga tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya, tidak terlalu boros dalam pemakaiannya. Ketika sedang tidak digunakan, maka jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, seperti itu. Yang selanjutnya adalah prinsip administratif. Manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis dari yang berwenang. Jadi, dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan ini tidak secara
semata-mata digunakan tanpa adanya instruksi, tanpa adanya tanpa berpedoman pada undang-undang peraturan, itu tidak, tetapi harus tetap berpedoman terhadap undang-undang peraturan dan menunggu dari instruksi dari pihak yang berwenang. Yang selanjutnya adalah prinsip kejelasan tanggung jawab. Jadi, manajemen sarana dan prasarana harus didelegasikan kepada personal sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak pihak, maka harus dibagi tugas yang jelas. Ya, maksudnya di sini adalah ketika sarana dan prasarana itu harus dipegang oleh satu orang, maka sekolah harus pintar-pintar dalam memilih orang yang bertanggung jawab, sehingga pengelolaan atau manajemen sarana dan prasarana itu dapat dilaksanakan dengan baik. Namun apabila dipegang oleh lebih dari satu orang, maka harus ada pembagian tugas yang jelas, sehingga semuanya dapat terkontrol dengan baik. Seperti itu. Kita sering ya melihat di sekolah-sekolah itu banyak sekali, misalkan kayak guru yang biasa mengurusi sarana dan prasarana, humas, terus wakil kesiswaan itu mempunyai tupoksi sendiri-sendiri seperti itu. Misalkan kayak sarana dan prasarana, ya orang yang selalu mengurus sarana dan prasarana seperti itu. Yang selanjutnya adalah prinsip kekoefisienan. Ya artinya adalah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Jadi dengan manajemen sarana dan prasarana yang baik ini, maka harus direalisasikan dengan proses kerja sekolah yang kompak seperti itu. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Darul Falah. Perkenalkan, nama saya Darul Falah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nurul Azizah. Yang selanjutnya ada peraturan Menteri Pendidikan terkait tentang standar sarana dan prasarana. Ada dua. Yang pertama, nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk SMK dan MAK. Yang selanjutnya, lembaga pendidikan setidaknya harus memenuhi kebutuhan sarana prasarana sebagai berikut. Untuk SD dan MI harus memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang kepala sekolah, ruang guru, tempat peribadahan, ruang UKS, WC, gudang, dan lapangan olahraga. Sedangkan untuk SMP atau MTS harus memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, tempat peribadahan, ruang BK atau BP, ruang UKS, ruang OSIS, WC, gudang, ruang sirkulasi, dan lapangan olahraga. Untuk tingkat SMA dan SMK harus memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruangan, ruang guru, ruang TU, tempat peribadahan, ruang BK atau BP, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, WC, gudang, dan lapangan olahraga. Selanjutnya ada macam-macam manajemen sarana dan prasarana yang ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Yang pertama, habis dipakai, seperti kapur tulis, spidol, penghapus, sapu, dan lainnya. Yang kedua, yang tahan lama, seperti bangku, kursi, mesin tulis, komputer, dan peralatan keluarga. Selanjutnya, yang berdasarkan bergerak tidaknya pada saat digunakan. Yang pertama, yang bergerak seperti lemari arsip, bangku, kursi yang bisa digerakkan atau dipindahkan kemana saja. Yang selanjutnya, yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, sumur, menara, serta saluran air dari PDAM. Semua yang berkaitan dengan itu seperti pipa-pipanya. Presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Adib Ajahra.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fajara. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Darul Falah. Selanjutnya ada hubungan proses belajar mengajar. Terdiri dari dua cara. Yang pertama secara langsung, yaitu melalui media kapur tulis, spidol atau alat pelajaran, atau alat peraga, alat praktik, dan media sarana pendidikan, lab, teori, perpus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua secara tidak langsung, lemari arsip di kantor, kantin, kantor, masjid, dan lain-lain. Selanjutnya proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu merupakan rangkaian dari berbagai keputusan yang diambil dan isi mengenai kegiatan atau prosedur yang akan dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Cara pengadaannya yaitu bisa melalui dropping, membeli, menyewa, meminta sumbangan, dan tukar-menukar barang. Kemudian yang ketiga, pendistribusian. Ada 3 langkah yang dapat ditempuh dalam pendistribusian, yaitu penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Yang keempat, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Contohnya yaitu pencatatan sarana dan prasarana, pembuatan kode khusus, pelaporan semua barang yang tergolong inventaris. Selanjutnya yang kelima, penggunaan sarana dan prasarana. Penggunaan alat dipengaruhi 4 faktor, yaitu banyak alat untuk tiap macam, banyaknya kelas, banyaknya siswa tiap kelas, dan banyaknya ruang. Dan yang keenam, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah demi tercapainya keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, penghapusan. Merupakan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.